Pemirsa, dalam sebuah pesan terbaru yang dirilis hari Sabtu, PBB Revolusi Islam Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamenei memuji persatuan masyarakat Iran yang terlihat pada pemakaman mendiang Ayatullah Sayyid Ali Khamenei. Sayyid Mujtaba juga menyoroti agresi militer AS yang terus berlanjut dan mengecam Washington karena berulang kali melanggar kesepakatan. Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamenei menegaskan serangan yang terus berlanjut, sekali lagi mengungkapkan bahwa AS adalah pihak yang tidak dapat dipercaya. Mujtaba memperingatkan bahwa setiap eskalasi lebih lanjut dari pihak agresor Amerika akan dibalas dengan respons tegas dari Angkatan Bersenjata Iran dan front perlawanan. Sambil menekankan bahwa persatuan nasional tetap menjadi prioritas utama negara, Mujtaba menyerukan kepada masyarakat maupun pejabat pemerintah untuk menolak perpecahan, menjaga kohesi sosial, dan terus bekerja sama demi melindungi independensi dan kepentingan nasional Iran. Pemimpin revolusi juga menegaskan bahwa setan besar, yakni Amerika Serikat, kini telah menyadari bahwa dominasi hegemonik mereka yang terus-menerus di kawasan ini tidak lebih dari sekedar ilusi palsu. Kami akan membahasnya bersama dengan analis Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Selamat malam, Mas Hasib. Selamat malam, Mbak Eva. Mas Hasib, pernyataan Mujtaba Khamenei kali ini sangat keras mengenai wajah asli Amerika Serikat. Kita simak dulu pernyataan Mujtaba Khamenei berikut ini. شیطان بزرگ بار دیگر چهره واقعی و بدون نقاب خود را آشکار کرده تا این تجربه تاریک از جنایت و بدعهدی سند محکم دیگری بر دروغگویی، غیر منطقی و غیر قابل اعتماد و پلید بودن آمریکا باشد. اکنون که Ya, itu adalah pernyataan keras Mujtaba yang dibacakan oleh presenter di Iran. Apakah ini bisa diartikan bahwa kemarahan Iran lebih besar dari yang sebelumnya terhadap AS setelah berulang kali AS melanggar kesepakatan? Mas Hasib. Ya, saya rasa mengikuti perkembangan yang terjadi di Iran, termasuk di internal Iran sendiri, menurut saya memang pertanggal 9 Juli kemarin itu bisa kita sebut sebagai awal yang baru, yang saya sebut sebagai Iran yang telah memperbaharui sistem revolusinya. Jadi kalau perang ini awalnya ada ditargetkan untuk mengganti rezim, tapi sekali lagi dengan terpilihnya Mujtaba yang saya sebut sebagai Ayatullah Ali Khamenei plus ya, itu saya sudah sampaikan berkali-kali juga di Metro, maka pernyataan terakhir berkaitan dengan upaya balas dendam termasuk ancaman kepada Trump dan pemimpin-pemimpin dunia itu semakin meneguhkan bahwa memang orang ini, Sayyid Mujtaba ini adalah orang yang sangat menjiwai visi daripada kepemimpinan bapaknya, dan sekali lagi karena dia lahir dalam konteks yang jauh lebih tragis ya dibanding bapaknya, maka dia memang memiliki karakter yang jauh lebih kuat, jauh lebih strong, terutama dalam konteks menghadapi musuh besar seperti Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu kalau kembali kepada 9 Juli di mana pemakaman Ayatullah Ali Khamenei dilakukan, itu kan sekali lagi bukan hanya pemakaman biasa, itu kayak semacam referendum pada akhirnya untuk meneguhkan kembali Iran dengan semua sistemnya, dengan semua keahliannya, dan sekarang mempunyai target yang jauh lebih kuat, yaitu menargetkan orang-orang yang telah terlibat dalam pembunuhan sejumlah pimpinan Iran, wabil khusus adalah Ayatullah Ali Khamenei. Nah, ini yang Mbak Eva, kalau kita membaca perkembangan yang terbaru termasuk serang menyerang ini, saya selalu sampaikan mestinya kita bisa membedakan antara perang yang terjadi sebelumnya, katakan 28 Februari sampai 9 Juli, dengan perang yang terjadi dari 9 Juli sampai sekarang. Saya dalam catatan harian saya di sosial media sudah menghitung semenjak tanggal 9 itu adalah masuk dalam kategori, kalau ibarat orang menulis buku, ini seperti penulisan bab kedua. Bab pertama telah selesai dari 28 sampai katakanlah 9 Juli. Nah, konflik ini memasuki penulisan bab kedua dengan spesifikasi, dengan isu-isu yang menurut saya sangat khas di bab kedua ini. Misalkan tadi soal bagaimana secara agresif Iran ingin membalas apa yang telah dilakukan oleh Amerika dan juga Israel kepada mereka, termasuk menarget sejumlah tokoh, sejumlah pemimpin yang diduga terlibat dalam
aksi-aksi yang zalim kepada Iran. Termasuk juga yang bisa kita baca model serang menyerangnya. Ini kan berbeda dengan bab pertama yang sifatnya serangan berturut-turut dan hampir tanpa waktu. Kalau sekarang memang berturut-turut, tapi polanya adalah berwaktu. Jadi ini eskalasi berwaktu, bukan eskalasi terbatas. Menurut saya sudah tidak memadai lagi disebut sebagai eskalasi terbatas. Bayangkan hari ini sudah ke-9 malam Amerika terus melakukan serangan. Cuman polanya menurut saya agak lebih pasti bahwa serangannya adalah eskalasi berwaktu, yaitu kurang lebih 5 sampai 7 atau 9 jam paling lama yang dilakukan dalam setiap hari dan selalu diumumkan kapan dilakukan dan kapan diakhiri. Nah, ini juga menjadi ciri pembeda menurut saya dari perang di bab pertama dengan perang di bab kedua ini. Oke, jadi di bab kedua ini eskalasi berwaktu atau ada timeline-nya ya, Mas Hasib. Kalau Anda sebut Mujtaba sebagai Ayatullah Ali Khamenei plus, untuk bab kedua ini apa lagi yang berbeda dalam perlawanan dari Iran? Apakah akan lebih keras, serangan balasan lebih masif, dan perluasan target serangan yang makin masif juga? Ya, sebenarnya kalau kita memahami posisi Ayatullah Mujtaba ini, maka memang dia sebagai pemimpin tertinggi mencoba untuk menengahi dan menjadi pemimpin bagi seluruh golongan yang sekarang saling unjuk kekuatan di Iran. Terutama katakanlah dua kekuatan utama, yaitu kekuatan yang yang saya sebut sebagai lebih ideologis, yang mereka lebih menginginkan perang dalam menghadapi masalah ini, dengan mereka yang lebih menginginkan diplomasi, terutama yang dikomandani oleh katakanlah Bagir Ghalibaf, oleh Abbas Araghi, dan bahkan juga Presiden Mas'ud Pezeshkian itu sendiri. Nah, saya melihat Mbak Iva, sebenarnya di Amerika juga ada pola yang kurang lebih sama. Ada dua kelompok itu. Kelompok yang lebih ideologis dalam hal ini ingin perang, terutama mungkin kelompok-kelompok yang sangat dekat dengan Israel, dengan kelompok yang lebih kompromi, lebih pragmatis, yang mereka juga ingin ada kayak semacam kesepahaman. Nah, perang kedua ini saya menyebutnya sebagai perang di dalam perang, karena sesungguhnya yang bertarung sekarang di depan adalah terutama dua kelompok ideologis di dua negara ini. Kelompok perang di Iran yang bahkan menuduh mereka yang terlibat dalam negosiasi sebagai pengkhianat, sebagai orang yang tidak melanjutkan warisan dan kepemimpinan Ayatullah Ali Khamenei, itu juga punya karakter yang mirip dengan orang-orang di Amerika yang menginginkan agar perang ini menjadi dilanjutkan dan habis-habisan gitu. Jadi perang kedua ini kalau bagi saya adalah kemenangan bagi kelompok-kelompok perang di kedua belah negara, sekaligus kekalahan untuk sementara bagi dua kelompok yang katakanlah lebih pragmatis di kedua negara. Nah, bagaimana ke depan tentu nggak bisa kita pastikan, tapi kalau kita baca, katakanlah baik Trump sebagai pucuk pimpinan di Amerika ataupun Ayatullah Mujtaba di Iran, ini kan sama-sama mencoba untuk mengendalikan dua kelompok yang sama-sama kuat. Kalau di Iran kita ikutin bareng-bareng bagaimana pendapat beliau, bahwa beliau mau mengikuti ini perundingan karena jaminan atau komitmen dari Presiden Mas'ud Pezeshkian bahwa ini akan baik. Tapi dengan adanya serangan ini, itu sekali lagi menjadi pukulan bagi kelompok-kelompok yang ingin diplomasi ini dihidupkan, karena sekali lagi ini kayak tidak mendapatkan panggung. Hal yang sama juga di Amerika menurut saya. Ketika serangan ini dilakukan, maka kemudian ini menjadi pukulan bagi upaya-upaya jalan tengah ataupun mediasi, terutama yang dilakukan oleh J.D. Vance sebagai wakil presiden Amerika Serikat, yang kalau kita ikutin pernyataannya itu udah sangat jelas menampakkan sikapnya betapa dia sangat kritis kepada opsi perang yang disebutnya tidak akan menyelesaikan apapun. Ya. Sementara itu pada MOU Juni lalu ya, Mujtaba disebut hampir tidak setuju meski akhirnya menyetujui MOU tersebut demi keamanan nasional. Lalu bagaimana sikapnya kali ini, Mas Hasib, terlebih AS terus melancarkan serangan ke Iran? Iya, saya rasa memang bagi Iran, karena dia posisinya adalah diserang dalam kondisi seperti ini, maka ini akan semakin mengobarkan perlawanan. Dan saya khawatir Amerika pada akhirnya terbawa dalam katakanlah bisikan-bisikan perang seperti dalam perang sebelumnya,
tanpa mempertimbangkan katakanlah konsekuensi-konsekuensi yang bisa lebih fatal. Kalau kita belajar dari perang 40 hari kan sekali lagi krisis Hormuz sekarang atau perang Hormuz sekarang itu kan contoh bahwa perang itu tidak diikuti dengan pertimbangan yang matang. Karena itu ketika perang terjadi, Hormuz belum terjadi apa-apa, justru perangnya nggak selesai dengan sempurna, malah dia kehilangan Hormuz. Nah sekarang bukan tidak mungkin dengan melakukan perang Hormuz yang katakanlah tidak betul-betul mempertimbangkan aspek kebudayaan di Iran, situasi di Iran, bukan tidak mungkin justru malah kehilangan yang lebih besar lagi. Katakanlah bab mandeb yang sekarang juga sudah dijadikan ancaman oleh Iran atau oleh Houthi di Yaman. Kalau sampai perang ini berlanjut dan menargetkan fasilitas sipil terutama listrik, maka opsi untuk kemudian menutup bab mandeb itu akan kemungkinan diambil. Dan kalau itu terjadi sekali lagi dalam konteks kerugian itu kan jelas sekali betapa ini tidak terencana dengan baik, sehingga awalnya perang ini dimaksudkan untuk mengambil kekuasaan atau lalu lintas di Hormuz, malah justru bisa kehilangan juga kendali di bab mandeb yang sekali lagi kalau ini terjadi maka menurut saya Iran sendiri, saya selalu sampaikan juga ini pembeda dari perang di bab kedua ini. Secara nilai Iran juga bukan tanpa problem, karena sekali lagi ketika dia main katakanlah kartu Hormuz, apalagi juga dipadukan dengan bab mandeb, itu kan akhirnya yang menjadi korban bukan hanya Amerika, tapi juga warga dunia. Saya selalu sampaikan rasa-rasanya tidak mungkin warga dunia rela miskin, rela menderita, tidak punya bensin, tidak punya minyak, hanya ingin Iran tampil sebagai pahlawan dalam melawan Amerika. Karena itu menurut saya memang Iran juga harus lebih jeli membaca taktik yang dilakukan oleh Amerika. Termasuk ini salah satu ciri khasnya Mbak Eva, dalam perang bab kedua sekarang ini yang saya ikutin sampai sekarang di hari ke-9, tidak ada peluru yang menuju ke Israel atau peluru yang dari Israel menuju ke Iran. Nah ini bagi saya sesuatu yang nggak mungkin Israel itu tidak mau ikut campur. Walaupun dia tidak tampak di depan layar, tapi di belakang layar saya yakin otak perangnya adalah tetap melibatkan Israel. Bahkan di antara kelompok-kelompok ideologi yang mendorong agar Trump lebih mengambil opsi perang dan tidak memberikan hadiah kepada Iran dalam bentuk kesepahaman itu, saya menduga dengan keras dari sumber-sumber yang ada, itu adalah kelompok-kelompok yang selama ini berkelindan dengan Israel. Cuman sekali lagi kita harus objektif berbicara bahwa sampai di hari ke-9 ini tidak ada peluru yang menyasar ke Israel dari Iran, juga tidak ada peluru Israel yang menyasar ke Iran sejauh yang diklarifikasi. Nah itu artinya apa? Ini kan kalau secara politik tampilan, secara persepsi, dengan tidak adanya Israel, maka seakan-akan Iran itu menghadapi perang saudara, terutama dengan Arab-Arab Teluk. Jadi ini seakan-akan Iran justru melawan Arab Teluk, dan ini menjadi bertentangan dengan keinginan Iran yang tidak ingin lagi ada dikotomi di antara Sunni dengan Syiah. Dengan tidak ada Israel di situ, maka ini justru seakan-akan sekali lagi, justru Iran melakukan serangan kepada negara-negara yang selama ini disebut sebagai kelompok-kelompok Sunni. Begitu, Mbak. Oke. Tapi kan Iran targetkan ke pangkalan-pangkalan AS ya di kawasan. Dan tadi poin Anda, Iran harus jeli baca taktik AS serta Israel dan kalkulasi kerugian. Terima kasih Mas Hasib sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.